وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita seorang muslim yang senantiasa menjauhi segala yang dilarangnya dan menjalankan segala yang diperintahkannya. Tidak semoga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa mengikuti petunjuk yang beliau bawa hingga akhir hayat nanti. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sekarang sedang banyak musibah, kesusahan dan segala kesulitan yang menimpa umat Islam, baik pribadi ataupun sosial yang menyangkut berbagai aspek kehidupan. Tidak lain karena maksiat yang dilakukan oleh mereka itu sendiri. Mereka mencari-cari hukum selain hukum Allah. Mereka mencari penerapan syariat selain syariat Allah. Padahal Allah adalah Sang Pencipta. Dia menciptakan segalanya. Tentu seorang pencipta lebih mengetahui apa yang dibutuhkan terhadap apa yang diciptakannya. Manusia begitu sombong, berani mencari-cari syariat, membuat ulang syariat, padahal Allah menjelaskan bahwa inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Dalam ayat tersebut para ulama menjelaskan bahwasanya ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam telah sempurna, bahwa Rasulullah telah menyampaikan seluruh ajarannya, maka telah sempurnalah agama ini. Maka bila ada seseorang yang berani menambahkan atau mengurangi, maka ia sama saja berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya lebih pintar." Siapa kalian? Siapa yang berani mengatakan lebih pintar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah adalah manusia termulia yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 79, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa man asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Sesungguhnya segala kebaikan yang engkau dapatkan adalah dari Allah, sedangkan segala kesusahan yang menimpamu adalah disebabkan oleh dirimu sendiri. Tidak diragukan lagi, mereka berani mencari syariat selain syariat Allah dikarenakan kurangnya mereka memahami ilmu agama, kurangnya mereka mentadabburi Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan beberapa akibat dari berbuat maksiat. Yang pertama, maksiat menghalangi ilmu pengetahuan. Imam Malik
berkata kepada Imam Syafi'i ketika melihat kecerdasan Imam Syafi'i, "Wahai anakku, aku melihat Allah telah menyiratkan cahaya pada hatimu, maka janganlah engkau memadatkan cahaya itu dengan maksiat." Mungkin kita sering mendengarkan kajian atau ilmu dari para ustaz-ustaz atau dari para guru-guru kita, namun ilmu itu hanya masuk ke dalam telinga kita kemudian keluar kembali. Mungkin dikarenakan karena kita sering bermaksiat kepada Allah, kita sering melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita sering melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksiat mempersulit rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang ditahan rezekinya karena maksiat yang dia lakukan. Yang ketiga, maksiat menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seseorang yang mengeluhkan kepada seorang arif tentang kegersaman hatinya. Maka sang arif berpesan, jika kegersaman hatimu disebabkan oleh maksiat yang telah engkau lakukan, maka tinggalkanlah hal tersebut, karena sesungguhnya tidak ada kepahitan yang lebih pahit daripada dosa di atas dosa. Yang keempat, maksiat menimbulkan jarak kepada orang baik. Ada seorang salaf mengatakan, aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku melihat akibat maksiat itu pada binatang atau kendaraanku dan pada istriku. Yang kelima, maksiat menyulitkan segala urusan. Sebagaimana takwa memudahkan urusan, maka maksiat dapat menyulitkan urusan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kebaikan itu mendatangkan kecerahan pada wajah, cahaya pada hati, kekuatan pada badan, dan kebaikan. Sedangkan kemaksiatan mendatangkan kemuraman pada wajah, kegelapan pada hati dan kubur, lemahnya badan dan keburukan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut yang menjadikan kami, yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan berikanlah kami rasa taat yang mengantarkan kami ke dalam surga, dan berikanlah kepada kami keyakinan sehingga membuat musibah ini menjadi ringan, musibah di dunia ini terasa ringan bagi kami. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin layak seyogianya kita beramal ma'ruf nahi munkar. Kita mencegah dari segala kemungkaran yang ada sesuai batas kemampuan masing-masing, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya bila ada khilaf, ada salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.